Rasa rencananya terancam, Gumai mulai mengatur strategi baru bersama Dendi dan Michiko. Ya udah, berarti makin kesini adalah PR yang gue dapat adalah gimana caranya nyingkirin Devi. Ya kan? Karena dia benar-benar kelewatan banget dari tadi pagi udah mancing emosi dari sarapan. Terus juga Nada ditindas sama dia. Ya kan? Dan barusan juga makin jadi sama si Eko. Ini juga biangnya nih si Eko ini. Berarti gini. Gimana caranya kita bikin gak tenang dua orang di rumah ini? Nah, berarti gue nangkepnya adalah strategi selanjutnya maunya dari Michiko adalah nyingkirin Devi. Gue masih mau satu lagi yang harus habis di grup dan satu lagi Eko. Nah itu. Kompor itu. Tapi gini loh, Mai. Aku masih pengen nanya. Kok kamu bisa berubah sama Nada? Maksudnya apa? Pertanyaan kita sama Dendi. Tadi bisa senyum. Kok bisa gitu? Semua. Seorang Nada, padahal kan Nada itu udah jelas-jelas anggap kamu cuma kakak doang kan? Padahal kamu udah benar suka sama Nada, tapi Nada cuma Gini. kakak doang. Gue memang di sini berdiri sendiri. Penghuni rumah terakhir selalu sendiri. Cuma masalahnya sekarang kita berkoalisi. Artinya gue mau lu berdua terbuka dan gue juga. Kenapa? Karena tujuan target kita dari awal harus tercapai. Sekarang gue jelasin. Gue awalnya menyusun rencana strategi gue sendiri adalah gue mencoba untuk berpura-pura. Tapi ingat, gue punya otak. Gue juga punya strategi. Dan apa yang gue lakuin hari ini, kemarin dengan Nada, itu merupakan bagian dari strategi gue. Itu aja. Strategi gue. Kalau menurut saya, Kak Gumai itu mungkin memang sedang melakukan strategi yang lain sih. Tapi di sini kayaknya memang dia sedang saling memanfaatkan dalam artian Nada kembali mendekati Gumai dan Gumai pun memanfaatkan itu juga ya. Iya, soalnya kan Nada belakang ini beda sama Gumai agak jauh. Betul. Tapi tadi tiba-tiba dia deket sama Gumai. Yes, tapi kayaknya sih ini memang ada simbiosis mutualisme. Jadi si Gumai bisa memanfaatkan Nada yang mungkin juga bisa memainkan peran yang lain dari Gumai yang tiba-tiba tadi halo semua, senyum-senyum, aneh kan lihat Gumai gitu kan? Tiba-tiba Gumai kayak gitu, ngapain coba? Tapi pas tadi kita tanya ke Gumai langsung, Gumai ngejawab kalau itu strateginya Gumai. Dan kayaknya sih saya pun pribadi di sini yang kemarin-kemarin orang yang dekat dengan Nada malah agak menjadi hati-hati dalam artian saya mendapati ada beberapa omongan dan itu mungkin dari orang yang jujur yaitu Mbak Rohma yang bilang kalau Michiko itu penghasut ya. Apa sih? Iya pokoknya intinya dia juga ngejelekin Michiko. Betul. Dia kan kita aneh kan? Iya. Yang kita tahu Michiko sama Nada itu deket, malahan disebutnya adik kakaan ya kan? Betul. Tapi kok tiba-tiba ke Mbak Rohma bilangnya kayak gitu? Usaha Gumai untuk mendapatkan Nada ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Banyak sekali rintangan yang harus dihadapi Gumai, terutama gangguan yang diciptakan oleh penghuni lain yaitu Eko dan Devi. Tangisan Nada pun pecah karena konflik yang diciptakan Eko dan Devi. Dan pada akhirnya, Nada mencurahkan isi hatinya kepada Ferry. Pagi-pagi aku bangun, tadi aja pas mau pulang dari malam eliminasi aku langsung nyuci piring sebanyak itu. Pagi-pagi bangun bikin sarapan, habis bikin sarapan aku nggak istirahat langsung bikin makan buat siang. Dia malah seenaknya kayak gitu. Dan ada yang gak usah nangis. Sedih lah Kak, gimana nggak nangis? Dia kalau berani sendiri, jangan sama orang di belakang dia. Ya iya makanya aku kesel itu kemarin si Devi digangguin sama Eko. Sekarang mereka malah kerjasama buat ngerjain kamu. Sedih aja. Aku nggak pernah ngeluh sebagai mbak. Aku bilang capek, aku masak nggak pernah. Makan malam, makan siang, makan pagi selalu ada sama aku. Ngobrol di living room yuk. Ngomong di living room, ngobrol-ngobrol bentar.
Nada, terus kan tadi kamu udah kasih syarat ke aku, udah kasih lampu hijau. Terus tadi kan aku udah lakuin tuh, udah kasih pembuktian. Kamu suruh aku senyum ke semua orang. Udah, ya kan? Tapi tadi Terus gimana? Kak Gumai teriak-teriak lagi. Ya, Akunya tapi sih kan udah mau janjinya- coba berubah. Cuma ya aku nggak terima lah kalau Nada digituin. Tadi Nada disuruh apa? Suruh bikin kopi. Tuh, disuruh bikin kopi. Emang dia nggak bisa bikin sendiri? Iya kan? Ya aku nggak bisa diem lah, marah, kepancing lah aku. Tapi kan bisa nggak pakai nada tinggi. Ya udah nanti juga aku usahain deh buat nggak nada tinggi lagi, nggak teriak-teriak. Cuma yang pasti aku dari tadi udah berusaha sih buat kasih pembuktian ke Nada, udah apa sesuai yang Nada minta. Cuma memang kalau misalkan kejadiannya kayak tadi, bentak-bentak Nada, maksa-maksa Nada, ya marah lah akunya, kepancing emosi. Ya aku tapi nggak jangan terima. kayak gitu lagi. Ya udah nanti aku nggak gitu lagi deh. Ya, tapi ya kalau Nada digituin ya aku pasti marah lagi. Rian pun ikut menjadi penghalang akan strategi Gumai mendekati Nada. Apakah Gumai akan merubah rencananya atau tetap melanjutkannya? Ngapain lu sini? Emang nggak boleh. Tuh ada kursi no situ. Lu nggak lihat nih? Lagi berduaan. Ikut-ikutan aja lu. Pikir nih angkot. Waduh, copot lagi. Masang mentek aja. Bentar lagi juga copot tuh. Sama kayak cinta lu copot. Gak usah diraun. Pokoknya nanti aku ya berusaha lah buat buktiin ke Nada kalau aku bisa kasih pembuktian buat Nada. Kenapa lu? Pembuktian. Dek, jangan dengerin, Dek. Dek, Bukan jangan urusan dengerin. lu ya. Lu nggak usah Jangan dengerin ikut-ikutan. pembuktian apa fake. Tadi aja ketawa-ketawa, ujung-ujungnya marah-marah lagi kan. Iya, atuh kan tadi emang emosi. Lu yang fake, lu nggak usah ikut-ikutan deh. Aduh. Gue ngerasa flashback ketika gue waktu itu ngobrol sama Yohana di gazebo. Dia sempat ganggu-ganggu gue juga, cuman konteksnya jahil tapi agak mengacaukan gitu. Di sini gue hanya bukan berarti dendam sih, cuman pengen ngebalas. Kalau dendam tuh bener-bener yang kayak pengen ngerusak banget, tapi di sini saya lebih masih sedikit tensinya. Jadi masih lebih ke jailnya, cuman mungkin untuk nextnya kalau emang dia bener-bener ngeselin, gue bakalan lebih parah lagi. Enak ya Wane, sore-sore duduk di pinggir kolam renang, berduaan, di gazebo. Aduh, Yohan nggak konsisten nih, kan baru semalam dikasih tahu. Cari cowok tuh yang bener, ya kan, yang konsisten, belain ceweknya. Jangan sedikit-sedikit, jangan kalau lagi mood aja baru deketin ceweknya. Emang lupa apa kemarin belain si Devi dia? Urusin tuh cewek lo yang udah pulang. Bukannya ya. sedih mikirin ceweknya, malah ngurusin urusan orang lo. Tenang ya. Tuh udah mulai gila tuh. Boneka dianggap Yohan. Tenang ya. Kemarin malam eliminasi kemarin minggu lalu pilih siapa? Lo tuh sekarang sendiri nggak ada lagi cewek lo, urus tuh cewek lo. Ye, gak Fotonya apa-apa tuh gua mah. urus. Gak usah ngurusin orang lo. Sono lo. Udah ngobrol-ngobrol aja, gue gak ganggu juga. Dari tadi juga gue diem aja sini. Ini orang stres kayak gini nih yang suka mancing nih. Senyum tetap. Kasih senyum. Ogah. Kasih senyum. Pembuktiannya mana? Pembuktian. Buktiin Kak Gumai bisa senyum Kak Gumai. Buat Nada ya. Senyum. Iya apa sih Karya? Orang udah senyum jahat banget emang dia nih. Lonjak lo ya. Pergi lo. Senyumnya kayak gitu. Sana. Ya pokoknya nanti aku berusaha lagi buat kasih pembuktian.
sesuai yang Nada minta. Dek, ingat kagak minggu yang kemarin milihnya Devi. Minggu berikutnya Devi dicampakan, nemplok sama komandan. Sekarang mau balik lagi ke Ade. Jangan Dek, jangan mau Dek. Tapi emang bener juga sih. Gak usah dengerin suara goib itu mah. Pokoknya aku mau buktiin ke kamu, nanti aku nggak bakal ulangin lagi kesalahan-kesalahan aku. Teriak-teriak, marah-marah. Tadi kan aku juga udah buktiin, senyum. Ingat tadi katanya pembuktian. Disuruh Iya orang mau buktiin kok. bohong. Ya kan Kak Gumai mau buktiin kan? Emang Bohong. pembuktian. Tuh buktinya ini mau buktiin. Sono. Udah aku mau beresin piring lagi. Ya pokoknya inget ya Nada. Pokoknya Kak Gumai juga inget sama janjinya dan pembuktiannya kalau misalkan nggak bisa ya aku lepasin lagi. Iya nanti aku buktiin. Ya. Baiklah. Aku janji. Oke aku tunggu. Nanti aku buktiin. Oke. Percaya nih. Lo yang